Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmiati dengan NIM 200222085. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang rencana strategi daerah. Yang pertama yaitu rencana strategis. Rencana strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian restra perangkat daerah. Restra perangkat daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya, penyusunan rencana strategi perangkat daerah tahun 2021-2026. Yang pertama yaitu menyediakan acuan resmi bagi sekretaris DPRD kota dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD. Yang kedua yaitu menjabarkan rencana strategis kota dalam perencanaan strategi DPRD kota dalam jangka pendek atau 5 tahun. Yang ketiga, menyelaraskan rencana strategi kota dengan pelayanan sekretaris DPRD kota Surabaya, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja 5 tahun lalu menjadi rencana strategi sekretariat DPRD kota Surabaya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penyusunan rencana strategi. Yang pertama yaitu merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks secara efektif dan proaktif. Yang kedua, mengelola keberhasilan secara sistematik. Yang ketiga, menjadikan restra sebagai suatu perangkat manajerial dan pengelolaan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya, arti penting penyusunan rencana strategis. Yang pertama yaitu memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan kontrol akan masa depan melalui tindakan masa kini. Yang kedua, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menciptakan suatu outcome yang mungkin tidak bisa menjadi dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan investasi sekarang untuk masa depan. Yang keempat, menjadi sarana untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan hasil yang dikehendaki. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan rencana strategis. Yang pertama yaitu merumuskan nilai-nilai strategi daerah. Yang kedua, perumusan visi dan misi daerah. Yang ketiga, analisis lingkungan strategis daerah. Yang keempat, penentuan isu-isu strategis daerah. Yang kelima, menentukan bidang-bidang strategi daerah. Dan yang terakhir yaitu perumusan rencana aksi pelaksanaan strategi daerah. Selanjutnya, perumusan nilai-nilai strategi. Yang pertama yaitu menetapkan kesepakatan awal, yang yaitu merupakan tahapan di mana semua stakeholder daerah secara bersama-sama membangun pemahaman dan komitmen atas pentingnya restra daerah. Yang kedua, perumusan mandat daerah. Dalam perumusan mandat daerah ini sangat penting dalam rangka mengembangkan legitimasi dan formalisasi dari restra yang hendak disusun. Selanjutnya, tahapan penyusunan rencana strategis. Yang pertama yaitu menentukan visi misi dan tujuan. Dalam tahapan ini, kemampuan top manajemen diuji untuk bisa mengimplementasikan nilai serta norma menjadi visi, misi, dan tujuan. Biasanya pada tahapan ini dilakukan penentuan atas etika, kerjasama, macam produk jasa, cara pengoperasian usaha, dan skala usaha. Yang kedua itu evaluasi diri. Pada dasarnya, tahapan ini hanyalah menganalisis faktor-faktor internal perusahaan. Hasil akhir tahapan evaluasi diri adalah jawaban berkait kekuatan dan kelemahan atau bentuk analisis SWOT. Selanjutnya, analisis lingkungan internal, eksternal. Tidak hanya mengevaluasi faktor internal, berbagai faktor lingkungan eksternal juga perlu diidentifikasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi rencana strategi bisa berasal dari pihak luar serta kondisi di luar perusahaan. Yang keempat yaitu pembuatan keputusan strategi. Dalam tahapan ini adalah pembuatan rencana atau keputusan strategis. Umumnya rencana yang dibuat tidak hanya satu, tetapi ada sejumlah alternatif pilihan.
Yang kelima yaitu implementasi strategis. Dalam implementasi strategi melibatkan penugasan dan pendelegasian wewenang ke tingkat manajemen bawah. Selanjutnya evaluasi. Dalam evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai tahapan sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.